15 anak di bawah umur diamankan petugas karena terlibat prostitusi online. Video sembako berlogo Kemensos yang diduga kadaluarsa beredar. Isu rombak kabinet menguat. Siapa wajah baru kabinet Presiden Joko Widodo? Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Syafa Atisuryo. Ya Syafa, apa saja informasi yang akan disampaikan hari ini? Ya, terima kasih Wilson. Pemirsa, iNews siang hari ini juga akan menghadirkan informasi mengenai peringatan Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember. Dan pemirsa, inilah iNews siang selengkapnya. Pemirsa, diduga mengantuk, truk kontainer bermuatan gula tabrak truk mogok di Tol Wiyoto Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa dini hari. Selain disebabkan sang sopir yang mengemudi dalam kondisi mengantuk, kecelakaan ini juga disebabkan lalainya sopir truk yang mogok lantaran tak memberikan tanda rambu di bahu jalan. Diduga sopir mengantuk, 2 truk terlibat tabrakan beruntun di ruas tol Wiyoto Wiono arah Tanjung Priok, Jakarta Utara dini hari tadi. 2 truk ini mengalami kerusakan parah. Menurut petugas, kecelakaan terjadi saat truk trailer menepi di bahu jalan akibat mengalami gangguan mesin. Namun sang sopir tidak memberikan tanda rambu di bahu jalan sehingga membuat truk kontainer bermuatan gula ini menabrak bagian belakang truk hingga mengalami rusak parah. Sementara berhenti di lajur, lanjut temennya bantuin juga. Bagi proses dibenerin, lanjut dihajar sama trailer yang di belakang ini. Jadi menutup 2 lajur, untuk korban jiwa nihil. Meski tak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, sempat membuat arus lalu lintas dari arah Latu Menten ke Tanjung Priok mengalami kemacetan panjang. Untuk pemeriksaan, sang sopir dan kernet kedua truk yang terlibat kecelakaan ini dibawa ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya di Gunung Sahari. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Senin malam. 5 rumah semi permanen milik warga ludes terbakar. Lima rumah hangus terbakar dan 2 lainnya rusak parah di permukiman padat penduduk Jalan Kenari, Kelurahan Kantin, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Senin malam. Kebakaran ini berawal dari salah satu rumah warga yang berada di tepi Sungai Batang Ayumi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, sedangkan sebagian warga lainnya berusaha menyelamatkan harta bendanya. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk padamkan api. Kalau menurut Pak Lurah sama Pak Kepling, 5 rumah yang rusak, yang terbakar, dan 2 yang rusak. Kalau korban jiwa tidak ada, tapi api belum tahu kita entah dari mana, masih dalam yang berwenang sekarang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Hingga saat ini kasus kebakaran dalam penyelidikan kepolisian. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, salah seorang pelaku penikaman istri polisi hingga tewas yang coba kabur di dalam masjid ditangkap. Pelaku yang hendak diamuk massa yang marah terpaksa dikeluarkan paksa dari dalam masjid saat pelaku dikeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang marah dan ingin menghakimi pelaku. Kepolisian Polres Dompu berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap istri polisi. Pelaku berusaha melarikan diri saat polisi melakukan penyergapan tersangka. Masyarakat yang marah juga sempat menghakimi pelaku. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, aparat kepolisian terpaksa mengevakuasi pelaku hingga tembakan peringatan mewarnai evakuasi pelaku dari dalam masjid. Sebelum melakukan penusukan
pada Intan Komalasari, salah seorang istri anggota polisi Polres Dompu. Pelaku berkelahi dengan kakak korban. Tidak terima dinasehati pelaku. Pelaku yang dipengaruhi minuman beralkohol melihat korban masuk ke dalam halaman rumah pelaku. Korban langsung ditusuk di bagian dada sebelah kiri hingga tewas. Sebanyak 15 anak di bawah umur diamankan petugas gabungan dari Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD Kalimantan Barat bersama Subdit Renata Polda Kalimantan Barat pada Selasa dini hari. Mereka dibawa ke Polda Kalimantan Barat lantaran terlibat prostitusi online yang sejak 2 pekan belakangan ini marak terjadi di Kota Pontianak. Petugas gabungan dari KPPAD dan Subdit Renata Polda Kalimantan Barat mengamankan 4 orang anak di bawah umur dari salah satu kamar hotel yang berada di Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa dini hari. Di kamar tersebut, petugas menemukan 3 orang laki-laki dan 1 orang wanita. Saat digeledah, petugas menemukan alat kontrasepsi yang sudah dipakai. Tidak hanya itu, petugas gabungan juga menemukan sebilah senjata tajam yang berada di bawah tempat tidur kamar hotel. Sementara di kamar lainnya, petugas mengamankan kembali 2 orang anak di bawah umur. Seluruh anak di bawah umur tersebut langsung dikumpulkan dan dibawa ke Polda Kalimantan Barat untuk diperiksa lebih lanjut. Total 15 anak. Kak, tindakan yang dilakukan dengan anak lain, dia berarti Kak? Jadi karena kami di backup oleh Polda Kalbar, jadi setelah ini kami langsung lanjut ke Polda Kalbar dulu agar anak-anak ini didata, diperiksa dulu. Setelah itu nanti baru kami bawa ke rumah pembinaan. Dari penggerbekan ini, petugas berhasil mengamankan 15 orang dari berbagai penginapan. Sementara ke-15 orang yang diamankan langsung dibawa ke Mapolda Kalimantan Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Lalu bagaimana perkembangan terkini terkait kasus prostitusi online di bawah umur? Sudah tergabung bersama kami, ada Kepala KPPAD Kalimantan Barat, Ibu Eka Nurhayati Iskat. Baik, selamat siang Ibu Eka. Selamat siang. Baik Ibu, jelang akhir tahun ini perdagangan anak kerap terjadi, bahkan ini anak-anak ikut dalam prostitusi online. Sebenarnya mengapa ini bisa terjadi di wilayah Kalimantan Barat, di daerah Pontianak tepatnya? Sebenarnya kalau untuk berkaitan dengan kasus seperti ini, mungkin di daerah lain juga ada. Tetapi kami karena sudah berkomitmen dan menjalankan tupoksi kami sebagai pelindung dan pengawas untuk anak di Kalimantan Barat, kami tidak akan melakukan. Kami mau belajar, sedangkan kuota yang sekali untuk belajar aja harus 20-30 ribu. Sedangkan ibu saya jualan gorengan di sini, penghasilannya satu hari hanya 20 ribu, untuk beli beras saja 1 kilo 15 ribu. Mau nggak mau mereka melakukan hal tersebut. Baik, jadi, lalu, iya. Baik Ibu Eka, lalu apa yang dilakukan oleh pihak Komisi Perlindungan Anak di sana agar hal ini bisa dikurangi dan tidak terulang kembali, Bu Eka? Nah, kami sudah berkoordinasi, Pak. Tentunya kalau polisi di penegakan hukumnya, kami di pengawasan dan perlindungan anak. Saat ini kami hanya bisa melakukan satu hal, yaitu pencegahan. Pencegahannya di mana anak-anak ini yang sudah kami jaring, yang sudah kami amankan, kami carilah satu rumah untuk kami tampung, kami berikan pembinaan. Jadi di situ kami sebut dengan nama Rumah Binaan Anak Terlindung KPPAD Kalbar. Total sudah ada berapa orang anak yang sejauh ini terlibat dalam prostitusi di bawah umur di Kota Pontianak, Bu Eka? Kalau yang selama ini yang sudah kami amankan, yang kita jaring, itu 117 anak. Sedangkan yang sudah kami bina sekarang, yang kami kumpulkan dalam waktu 1 minggu ini, sudah ada sekitar 12 anak. Berdasarkan pengakuan dari para anak tersebut, apa yang kemudian membuat mereka akhirnya terpengaruh untuk masuk ke dalam jaringan prostitusi online ini? Begini, mereka ini pacaran, jadi ada modusnya mereka dipacari. Ketika dipacari, akhirnya pacarnya ini karena ada tuntutan hidup tadi, gaya hidup tadi, ujung-ujungnya pacarnya inilah yang menjual pacarnya kembali. Itu yang pertama.
Yang kedua tadi yang berkaitan dengan kemiskinan dengan untuk sistem belajar online tadi. Karena tuntutan tadi nggak ada HP, nggak ada kuota, mereka menjual dengan secara sendirinya melalui tadi aplikasi online. Terus yang ketiga, mereka ini berkumpul jadi satu, selain dari prostitusi juga ada menggunakan narkotika, yang sekarang lagi maraknya itu INEX. Jadi mereka dipancing oleh satu oknum misalnya dengan INEX, nah itu ceng. Misalnya nilai INEX harganya 300.000, terus mereka memasarkan minimal harga dengan 300.000, itu bisa jadi dibarter. Baik. Ketika mereka ketergantungan dengan INEX, akhirnya mereka berkelanjutan. Seperti itulah seterusnya. Baik, terima kasih Bu Eka dari pihak Komisi Perlindungan Anak Kalimantan Barat. Kita harapkan semoga kasus ini bisa selesai dan tidak terulang kembali di kota manapun yang ada di Indonesia. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, bandar narkoba kelas kakap ditembak mati petugas Polres Oki karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Ratusan butir ekstasi dan ratusan gram sabu berhasil diamankan oleh petugas. Rino, seorang DPO bandar narkoba, ditembak petugas Polres Oki karena melakukan perlawanan saat diamankan di kawasan Hotel Purnama, Kelurahan Jua-Jua, Kayu Agung, Sumatera Selatan. Pelaku sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Sebelumnya, pelaku hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan pelanggannya. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 100 butir ekstasi, 350 gram sabu-sabu, dan 2 senjata api rakitan berikut puluhan butir peluru. Dua orang remaja diamankan petugas Polsek Binjai Kota lantaran mencuri tanaman milik tetangganya sendiri. Kedua pelaku ditangkap warga dan petugas tak lama setelah aksi pencurian mereka terekam kamera CCTV. Aksi dua orang remaja terekam CCTV saat mencuri 8 tanaman dari pekarangan rumah tetangganya. Tanaman hasil curian dijual kepada seorang penadah yang juga sebagai tukang bunga di kawasan Desa Tanjung Jati. Setiap tanaman hasil curian laku dijual sekitar Rp30.000. Uang hasil penjualan dipakai kedua pelaku untuk bermain judi. Akibat ulahnya ini, Dian dan Alvin, dua orang bersaudara warga Kelurahan Tangsi, harus mendekam di sel tahanan Polsek Binjai Kota. Kenapa ini melakukan curi bunga nih? Siapa? Karena untuk main judi, Pak. Kalau main judi, Pak. Main judi apa? Mending dong, Pak. Polsek Binjai Kota karena adanya laporan-laporan seringnya hilang bunga masyarakat. Makanya kita turun ke TKP dan menemukan dan melihat CCTV, dan hasil rekaman CCTV kita bawa dan kita analisa, dan tersangkanya kita tangkap warga Tangsi sendiri. Kini polisi masih mendalami keterangan tersangka guna menangkap penadah tanaman curian. Dari Binjai, Sumatera Utara, Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Viral, video sembako berlogo Kemensos yang diduga mangkrak belum disalurkan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.